Awalnya saya mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Tapi setelah saya dapat informasi bahwa salah satu petinggi Petamburan dan sekaligus anak buah Rizik Syihab, Pak Novel Mabukmin, yang semula dukung Anies Baswedan putar kemudi alias balik arah dukung Prabowo, akhirnya saya mengurungkan niat untuk tidak mendukung Pak Prabowo. Mengapa? Karena kelompok radikal itu melalui Pak Novel Mabukmin sudah menyatakan sikap politik kembali mendukung Prabowo. Artinya, ini sama dengan mau mengulangi kembali kekalahan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 karena didukung oleh kelompok radikalisme itu. Saya tentu tidak mau capres yang saya dukung kalah, maka saya pindah dukungan ke capres lain. Dan tentunya bukan Anies. Dan sekarang Bang Permadi aktivis atau yang kita kenal dengan nama Abu Janda akhirnya sudah sekolam dengan Pak Novel Mabukmin. Dan kita bisa pastikan Bang Permadi aktivis yang selama ini getol membela umat minoritas Indonesia atas kebiadaban kelompok radikal intoleran akan ngopi bareng dengan kelompok intoleran radikal Pak Novel Mabukmin. Nah, pengalaman yang lalu-lalu, salah satu yang membuat Prabowo kalah Pilpres adalah karena mendapat dukungan dari orang-orang radikal anti Pancasila seperti Rizik Syihab, Novel Mabukmin, dan para dedengkot FPI, HTI, Khilafah, dan lain sebagainya. Karena kelompok semacam ini adalah ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita cintai ini. Sehingga mayoritas masyarakat Indonesia waktu itu pun tidak mau pilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Lalu apakah penyebabnya yang membuat Pak Mabukmin ini banting setir dukung Prabowo Subianto? Apakah karena Anies dan koalisi perubahan tidak merestui Mabukmin sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan? Oh, ternyata bukan itu pemirsa. Kalau Pak Novel Mabukmin memang sangat tidak diperhitungkan untuk maju sebagai pendamping Anies karena koalisi perubahan menganggap Pak Mabukmin adalah sampah yang tidak dipakai kembali, apalagi tidak bisa didaur ulang. Karena kalau orang ini sampai jadi cawapresnya Anies, maka koalisi perubahan auto bubar. Demokrat pasti ngamuk lah kalau Mabukmin dijadikan cawapresnya Anies. Kenapa tidak sekalian saja orang gila diangkat jadi cawapresnya Anies? Kira-kira begitulah pikir Pepo dan anaknya AHY. Sedangkan PKS tentu terima dengan legowo saja, apalagi Mabukmin kan sudah mengklaim dirinya dengan penuh kepedean didukung oleh 130 juta makhluk halus penghuni Petamburan. Nah, usut punya usut, rupanya faktor penyebab Mabukmin mendukung Prabowo adalah karena menurutnya Prabowo Subianto sebagai salah satu sosok yang cocok memperjuangkan suara umat Islam pada Pilpres 2024. Berlatar belakang militer, Prabowo diyakininya punya keberanian untuk mengungkap kasus penembakan Laskar FPI di kilometer 50 secara gamblang. Selain itu juga ada Fadlizon juga salah satu penyebab Mabukmin dukung Prabowo. Karena menurutnya Fadlizon punya peran penting dalam membantu mengurusi 6 Laskar FPI yang ditembak anggota Polri karena melawan petugas di kilometer 50. Mabukmin sempat lihat Fadlizon berada di hadapan jenazah korban KM50 saat lagi dimandikan. Dengan begitu, Fadlizon jelas melihat bekas luka tembak pada jenazah para syuhada, tutur Mabukmin. Mabukmin juga menambahkan bahwa orang-orang dekat Prabowo tidak hanya mengurus
jenazah Laskar FPI korban insiden kilometer 50, namun juga memberikan akses pengaduan. Salah satunya Habibur Rahman yang menerima PA 212 dan membawa keluarga para syuhada untuk mengadu nasib. Dengan begitu jelas tidak mungkin umat Islam khususnya Spirit 212 mendukung kelompok pendukung pelaku penembakan terhadap Laskar. Itulah yang disampaikan Pak Mabukmin alias Novel Bakumin. Memang ya, faktor kedekatan antara kelompok radikal dengan Fadlizon itulah salah satu penyebabnya kenapa kelompok radikal itu kembali mendukung Prabowo. Padahal dulu mereka sempat mengatakan selamat tinggal kepada Prabowo dan sangat kecewa sama Prabowo yang telah bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Dan mereka menganggap Prabowo telah berkhianat. Tapi kini melalui Novel Mabukmin mereka kembali jilat ludah. Dan yang lucunya lagi adalah mereka sudah katakan kalau 6 Laskar FPI yang tewas ditembak karena melawan petugas itu sebagai syuhada yang telah mati syahid karena melindungi ulama mereka. Artinya mereka sudah diterima masuk surga dan sudah bersama Tuhan di sana. Dan itu didukung dengan pernyataan Haikal Hasan di saat penguburan 6 Laskar itu. Kalau mereka itu sudah bersama Rasulullah di surga. Anehnya, kenapa harus diusut lagi melalui proses hukum dan peradilan di dunia? Kan mereka sudah masuk surga dan sudah bahagia di atas. Loh kok diusut lagi? Ini bego atau pakok ini? Nah, sekarang kata Pak Novel Mabukmin dan kawan-kawannya, mereka lagi menunggu hasil ijtima ulama untuk menentukan siapa yang akan mereka dukung di 2024 mendatang nanti. Kita pun bisa membacanya pemirsa, bahwa strategi kelompok ini adalah mengulangi kembali strategi mereka di pemilu 2014 dan 2019 kemarin. Strategi dan pola-pola lama yang dimainkan ulang lagi. Orang-orangnya pun itu lagi. Dari dulu tidak pernah berubah-ubah. Dan kenapa Prabowo sampai dengan saat ini masih mendapat dukungan dari kelompok radikal? Karena salah satunya adalah masih ada Fadlizon di sana. Fadlizon memang sengaja diberi panggung oleh Gerindra untuk terus membela kelompok radikal agar kubu Prabowo juga bisa mendapatkan banyak suara termasuk dari kelompok radikal itu. Sepertinya segala tindak tanduk yang dilakukan Fadlizon itu direstui oleh Prabowo dan mendapat dukungan juga dari Gerindra. Dan jelas koalisi yang dibangun Gerindra itu tidak akan mungkin menolak dukungan dari kelompok radikal tersebut. Tentu saja dengan mendapat dukungan dari kelompok radikal itu, kita sudah bisa memetakan mulai dari sekarang bahwa baik Anies maupun Prabowo mendapat tempat di hati para kadrun intoleran. Dan juga kenapa akhir-akhir ini Fadlizon tidak lagi bersuara nyinyirin Presiden Jokowi seperti yang dulu-dulu sering dia lakukan lewat akun Twitternya? Menurut saya ini juga merupakan bagian dari strategi mereka. Mungkin Prabowo memang sengaja perintahkan Fadlizon untuk berdiam diri dulu. Karena kalau Fadlizon terus nyinyirin Presiden Jokowi, maka itu akan merugikan Prabowo dan Gerindra. Karena saat ini memang strategi mereka adalah mau menarik simpati pendukung Jokowi untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Sehingga mereka harus membungkusnya dengan hal-hal yang baik. Bagaimana menurut kalian? Licik bukan strategi kubu Prabowo? Nah, apa pendapat kalian teman-teman dengan opini saya kali ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya. Bye.